Halo, saya Grace Magdalena Ardelia. Saya akan mempresentasikan company profile Trihartana Rizky Ardelia. Selamat menonton. Company profile PT Trihartana Rizky Ardelia. Alamatnya adalah Jalan Grand Malaka 9, nomor 168, RT 16, RW 6, Rorotan Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, kode pos 14140. Nomor teleponnya adalah berikut ini. Sekapur Sirih, pelayanan jasa konstruksi untuk pembangunan kelistrikan, mekanikal, sipil, serta pengadaan alat tulis kantor, barang cetakan, komputer, peralatan elektrikal, mekanikal dapat dilaksanakan melalui komitmen PT Trihartana Rizky Ardelia, melayani dengan profesional serta berorientasi pada kepuasan konsumen dan customer. Dengan dukungan seluruh mitra perusahaan dan penerapan manajemen informasi teknologi tepat guna. PT Trihartana Rizky Ardelia didirikan pada tanggal 23 Februari 2006 dan telah berperan aktif dalam pembangunan kelistrikan, mekanikal, sipil, serta telah berpengalaman dalam penyediaan atau pengadaan alat tulis kantor, barang cetakan, komputer, peralatan mekanikal, elektrikal, serta berperan aktif dalam pembangunan pembangkit tenaga listrik, energi baru, dan terbarukan di wilayah Indonesia. Banyak pengalaman dan proses pembelajaran yang telah dilewati sejak tahun 2006 yang menempatkan PT Trihartana Rizky Ardelia sebagai perusahaan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan manajemen yang direncanakan. Kepercayaan yang diberikan dari berbagai pihak, pemerintah, swasta maupun perorangan, telah menciptakan berbagai karya konstruksi yang tersebar di berbagai sektor kelistrikan, konstruksi bangunan, gedung dan sipil, mekanikal, serta penyediaan atau pengadaan alat tulis kantor, barang cetakan, komputer, peralatan mekanikal, elektrikal seperti pengadaan komponen lempas, pengadaan pembangkit listrik energi baru dan terbarukan, pengadaan lampu light emitting diode atau LED yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Komitmen PT Trihartana Rizky Ardelia untuk menyelesaikan setiap karya konstruksi yang telah dipercayai tidak lepas dari peran setiap karyawan yang telah disertifikasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek dengan berbagai manajemen dan metode konstruksi yang ditetapkan. Keberhasilan PT Trihartana Rizky Ardelia dalam menyelesaikan proyek-proyek pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang alat tulis kantor, barang cetakan, komputer, peralatan mekanikal, elektrikal, seperti pengadaan komponen lepas, pengadaan pembangkit listrik energi baru dan terbarukan, pengadaan lampu light emitting diode atau LED, juga tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dan kerjasama yang baik dengan seluruh sumber daya manusia serta mitra kerja perusahaan. Untuk mewujudkan perusahaan yang profesional, handal, dan terpercaya, kami masih melakukan peningkatan mutu manajemen, pengembangan SDM, serta perbaikan kemampuan perusahaan dalam bidang keuangan, manajerial, peralatan, serta gedung kantor, sehingga pelaksanaan proyek-proyek dapat tertangani dengan sebaik mungkin serta memuaskan pemberi pekerjaan. Kami masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, terutama mitra kerja, dukungan perbankan, serta pabrikan, sehingga melalui proses pengalaman
Penanganan paket pekerjaan perusahaan kami dapat menciptakan lapangan kerja melalui pelayanan jasa konstruksi terbaik dalam mewujudkan karya konstruksi yang lebih profesional. Profil perusahaan PT Trihartana Rizky Ardelia. Visi PT Trihartana Rizky Ardelia adalah perusahaan yang kuat dan menjadi salah satu perusahaan supplier pengadaan barang dan jasa dengan peralatan yang lengkap dan personel yang handal serta profesional yang unggul dan juga mampu mendukung kebutuhan masyarakat DKI Jakarta serta berorientasi pada kepuasan konsumen. Misi: melaksanakan pengadaan barang dan jasa serta efisien dengan menggunakan sumber daya manusia yang terbatas, diperoleh barang dan jasa dalam kuantitas dan kualitas yang diharapkan dengan waktu yang tepat, memberikan pelayanan terbaik bagi klien dan partner bisnis, menjalin kerjasama yang baik dan solid beserta seluas-luasnya dengan klien dan partner bisnis, menciptakan tenaga-tenaga profesional dan handal untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasan klien, menciptakan sistem dan standar-standar yang berkualitas dalam pelayanan, menempatkan kebutuhan pelanggan sebagai prioritas utama dengan komitmen untuk menyediakan produk dan layanan berkualitas, menciptakan inovasi, menjaga kompetensi dan daya saing, memberikan kualitas kerja yang bermutu dan tepat waktu, memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap terhadap masalah untuk kelancaran dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, memperdayakan maksimal dari 6 pilar usaha konstruksi dan perdagangan, pemasaran, operasional, keuangan, sumber daya manusia, mutu, dan teknologi informasi. Latar belakang: PT Trihartana Rizky Ardelia adalah badan usaha penyedia jasa konstruksi penunjang instalasi listrik, mekanikal, sipil, dan supplier barang yang didirikan pada tanggal 23 Februari 2006 sesuai dengan akta pendirian dengan notaris Ades Suryatini SH nomor 55 yang memiliki klasifikasi bidang usaha dengan instalasi mekanikal, elektrikal, sipil, serta supply alat tulis kantor, pengadaan komputer, pengadaan peralatan elektrikal, mekanikal dengan rincian jasa pelaksanaan konstruksi sebagai berikut. Pelaksana pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan, pelaksana distribusi tenaga listrik tegangan rendah, pelaksana instalasi tenaga listrik gedung dan pabrik, pelaksana pengadaan alat tulis kantor, pelaksana pengadaan alat-alat elektrikal dan mekanikal, pelaksana pengadaan komputer. Struktur organisasi PT Trihartana Rizky Ardelia sekarang ini: DRA Dharma Mandurung sebagai komisaris, DRS Warang Situmorang sebagai direktur tenaga ahli, Marcelinus Bona Rizky sebagai direktur utama, Martua PS sebagai direktur operasional, Vincentius Adityo Trihartana sebagai manajemen atau tenaga terampil, Novita Pandiangan sebagai administrator, dan Grace Magdalena Ardelia atau saya yang sebagai multimedia. Kebijakan mutu keselamatan dan kesehatan kerja PT Trihartana Rizky Ardelia. PT Trihartana Rizky Ardelia dengan peningkatan yang berkesinambungan berkomitmen untuk menghasilkan produk sesuai harapan pelanggan dengan tetap berpedoman terhadap hukum dan peraturan yang berlaku melalui mengupayakan kondisi tempat kerja yang aman dan nyaman sehingga mencegah potensi terjadinya kecelakaan dan dampak kesehatan kepada karyawan atau tenaga kerja serta mencegah adanya penggunaan obat-obatan terlarang atau narkoba, mematuhi perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain dalam lingkup kegiatan perusahaan, mengkomunikasi ke seluruh karyawan dan menerapkan program K3 di lingkup kegiatan perusahaan, peningkatan berkesinambungan pelaksanaan sistem manajemen kesehatan, keselamatan kerja dan lindungan
lingkungan, mengutamakan profesionalitas dan inovasi, menerapkan sistem teknologi tempat guna. Jenis pekerjaan yang meliputi pengadaan komputer dan laptop, lalu ada pengadaan ATK atau alat tulis kerja. Alat tulis kerja yang dimaksud ini ada amplop, ada pulpen, ada pensil, ada kalkulator, ada buku, ada kertas, ada isolatif kecil, dan lain sebagainya. Ada pengadaan kabel, lalu ada pengadaan tiang, ada pengadaan armatur lampu, pengadaan panel, pengadaan mesin-mesin listrik, pengadaan alat-alat listrik. Ada beberapa tang, lalu ada taspen, ada beberapa kunci, lalu ada takel, ada kamera, GPS, handy talkie, terus ada avometer, lalu cutter stainless, terus ada sepatu sama helm, ada juga senter, ada juga sarung tangan, tang press, terus martil, cutter, tackle, terus ada toolbox, ada juga meteran dan water pass. Lalu ada pengadaan komponen PJU. Gambar ini adalah panel surya. Lalu ada genset dan trafo. Ini gambarnya. Terus ada perkebunan kelapa sawit. Di gambar ini sedang panen kelapa sawit ya. Ini gambarnya. Lalu ada pekerjaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, ada pekerjaan jaringan industri listrik, pekerjaan pembangkit listrik, pekerjaan jalan dan jembatan, dan pekerjaan listrik lainnya. Di gambar ini adalah pembuatan tiang di pabrik. Pengalaman kerja. Di gambar-gambar ini ada pelaksanaan di Rusun Marunda, pelaksanaan di Masjid Islamik, pelaksanaan di Pura Segara, ada pelaksanaan di HKBP Kelapa Gading, pelaksanaan di Kelurahan Cijantung, pelaksanaan di Kelurahan Pondok Rangon, pelaksanaan di Kelurahan Cipayung, pelaksanaan di Kelurahan Lubang Buaya, pelaksanaan di Patung Tugu Tani, pelaksanaan di Jalan Menteng Raya, pelaksanaan di Paseban Raya, pelaksanaan di Senen Raya, pelaksanaan di Kramat Raya, pelaksanaan di Salemba Raya, pelaksanaan di Pulau Seribu, pelaksanaan di Pulau Pramuka, pelaksanaan di Pulau Panggang, lalu ada pelaksanaan di Pulau Kelapa, pelaksanaan di Pulau Tidung, pelaksanaan di Jembatan Cinta, pelaksanaan di Pulau Untung Jawa, pelaksanaan di Pulau Bidadari, pelaksanaan di Costa Villa Ancol, pelaksanaan di Jalan Protokol 3, pelaksanaan di SeaWorld, pelaksanaan di Dufan, pelaksanaan di Jimbaran, pelaksanaan di parkiran Mall Ancol, pelaksanaan di Ecovention, pelaksanaan di Kecamatan Gambir, pelaksanaan di Tanah Abang, pelaksanaan di Kecamatan Johar Baru, pelaksanaan di Cempaka Putih, dan pelaksanaan di Kecamatan Sawah Besar. Apabila foto-foto tersebut salah, mohon dikoreksi ya. Sekarang kita masuk ke katalog kerja. Di katalog kerja ini ada kabel. Kabelnya ini adalah kabel BC, yang dimana ini digunakan sebagai penangkal petir. Namun kabel ini nggak punya isolator pelindung sehingga bisa terjadinya korslet. Lalu ada kabel NYA.
yang dimana berfungsi untuk melindungi diri dari loncatan arus karena ada lapisan. Sama seperti kabel besi, kabel ini juga digunakan untuk menangkal petir. Lalu ada juga kabel NYY. Kabel NYY ini dilapisi dua isolator sehingga tidak akan terjadinya korslet. Lalu ada kabel NYM. Kabel ini dipakai untuk instalasi tetap di dalam bangunan yang dimana penempatannya di luar ataupun di tembok. Lalu ada kabel twisted. Kabel ini biasanya digunakan sebagai kabel udara. Lalu selanjutnya ada armatur. Di armatur ini ada lampu LED yang gak cuma jadi penerang ruangan, namun juga menjadi penerang jalanan. Lampu LED itu juga lampu hemat energi karena pencahayaannya bersifat solid state. Lalu ada lampu pijar. Lampu pijar ini sumber cahaya buatan yang dihasilkan melalui arus listrik melalui filamen yang kemudian memanas dan menghasilkan cahaya. Lalu ada lampu LVD. Lampu ini bisa digunakan untuk menggantikan penerangan jalan umum karena memiliki efisiensi yang tinggi. Lalu ada lampu halogen. Fungsinya yaitu membalik reaksi kimia penguapan wolfram dari filamen. Lalu ada lampu neon. Lampu neon ini menggunakan gas neon yang menghasilkan cahaya, bentuknya itu tabung. Lalu ada tiang. Ada tiang antik yang tujuannya yaitu sebagai penerangan agar suasana taman lebih hidup pas malam-malam. Terus tiang ini punya ciri khas untuk menambahkan estetika di jalanan. Selanjutnya ada tiang high mast. Tiang high mast ini desainnya mengutamakan perlindungan keselamatan saat pemeliharaan dan durabilitasnya. Lalu di sini ada tiang galvanis. Tiang ini diproduksi dari bahan baku pipa baja. Desainnya itu berbahan pipa yang diperoleh kekuatan maksimal. Maka idealnya diameter pipa yang digunakan semakin kecil ke atas. Lalu ada tiang single angle dan single parallel. Tiang ini hanya menopang satu buah lampu LED aja. Lalu ada double angle atau paralel. Nah, beda dari tiang single, tiang double ini bisa menopang dua bola lampu. Lanjut ada box panel. Di panel ini ada box panel, yaitu wadah berbentuk kotak yang berfungsi untuk melindungi kebocoran arus listrik yang berbahaya bagi manusia. Panel surya. Panel ini menggunakan baterai yang diisi dari sinar matahari sebagai sumber energinya.